akui bahwa proses ta'aruf itu cukup singkat gitu ya, sekitar 4 sampai 5 bulan. Walaupun sebenarnya nggak masalah kita bertambah sedikit dari itu gitu ya. Cuman yang jadi poin penting kita adalah bagaimana caranya supaya dalam 4-5 bulan itu proses ta'arufnya itu quality gitu ya. Jadi berkualitas, berbobot gitu ya, dan bisa kita manfaatkan dengan maksimal gitu ya. Nah, eh, untuk menjawab pertanyaan Mbak Ambar, gimana cara kita mengetahui kepribadian seseorang? Kita bisa tahu dengan banyak bertanya. Serius. Dengan banyak bertanya itu tuh penting. Saya sedikit berikan gambaran gitu ya. Jawaban seseorang, apalagi jawaban secara langsung ya, bukan lewat teks ya. Jadi bagus juga nanti kalau misalnya pada saat proses ta'aruf, tanya jawabnya itu tuh dilakukan secara live Zoom seperti ini, supaya kita bisa menilai apa yang keluar dari lisannya. Dia nggak ada waktu buat nulis lagi, gitu kasarnya gitu ya. Jadi apa yang keluar dari lisannya, itu gambaran dari apa yang ada di dalam pikiran dia. Dan apa yang ada di dalam pikiran dia, itu menggambarkan bagaimana kepribadian seseorang. Saya sedikit tambahkan sedikit materi aja ya. Manusia itu tergantung dari apa yang ada di pikiran dia. Setiap aktivitas dia, kalau aktivitasnya itu tuh berpahala, tandanya dalam pikiran dia, dia juga mengutamakan pahala dan takwa. Makanya, penting buat kita banyak bertanya kepada dia, siapkan berbagai macam pertanyaan studi kasus. Kalau perlu ya susah-susah gitu ya. Kalau begini gimana? Kalau begitu gimana? Nggak apa-apa dia ngerasa jengah sendiri dengan pertanyaan kita. Karena memang wajib begitu. Dan memang proses ta'aruf ini wajib untuk kita maksimalkan dengan semaksimal-maksimal mungkin. Apalagi Mbak Ambar tadi, itu kan tadi sudah memiliki 2 orang amanah dari Allah gitu kan ya. Maka pertanyaannya harus lebih spesifik dan lebih betul-betul studi kasus. Itu betul-betul disiapkan. Tulis semuanya. Tanyakan kepada dia secara langsung via Zoom melalui perantara juga pastinya. Nah, dari jawabannya itu kita nilai. Oh, ternyata kalau kasusnya saya begini, yang akan dia lakukan begitu toh. Nah, kalau kasusnya begini, ternyata dia akan begitu ya. Kok jadi begitu ya? Nah, itu tuh kayak gitu-gitu sebenarnya harus diperhatikan. Gitu ya. Oh, ternyata kalau dia itu begini, kalau saya begini contohnya, maka dia akan memperlakukan saya begitu. Wah, Masya Allah ya. Betul juga nih. Nah, misalnya contoh ya. Contoh misalnya gini. Pertanyaannya. Maaf, kebuka. Green screen ya. Oke. Pertanyaan contoh kayak begini. Kalau misalnya saya sedang marah, kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Nah, misalnya kayak gitu. Itu kan pertanyaan studi kasus tuh. Gitu ya. Misalnya dia menjawab, saya akan memperlakukan kamu tetap dengan baik. Saya akan sabar dengan dengan marahnya kamu. Saya tidak akan membentak kamu. Itu kan jawaban bagus. Dan kita ngerasanya, ih jawabannya bagus nih. Tapi jangan langsung percaya gitu aja. Harus dibuktikan lagi. Oh, bagus ya jawabannya ya. Pernah nggak kamu marah sama ibu kamu? Tanya lagi lebih detail. Pernah marah nggak sama ibu? Kasusnya seperti apa? Terus, abis itu kamu ngapain? Minta maaf nggak sama ibu? Nah, pertanyaan kayak gitu tuh penting untuk kita tanyakan untuk menggambarkan kepribadian dia. Menggambarkan apa yang ada di dalam pikiran dia. Nah, kayak gitu Mbak. Jadi, memang cara kita mendapatkan kepribadian dia itu, mau nggak mau pertanyaan banyak, detail, mendalam, dan studi kasus. Setelah itu, Mbak analisa. Oh, ternyata dia menurut saya ada kekurangan ini nih. Oh, dia ada kelebihan di sini. Oh, dari pertanyaan ini ternyata ada kekurangannya di sini. Kalau perlu, Mbak, itu sesi Zoom-nya itu, yang dia tuh jawab, itu minta direkam, Anda dengerin lagi. Oh, terus dianalisa tuh, bikin tabel analisa gitu ya. Oh, dari sini ternyata grafik nilainya, oh ternyata dia grafik nilainya banyak jeleknya nih. Ternyata dari studi-studi kasus yang saya sampaikan, ternyata nggak bagus nih, grafik nilainya kayaknya cuma 7 nih. Lanjut nggak ya? Nggak usah lanjut deh, cari yang lain aja, selesai. Nah, kayak gitu ya. Jadi memang mau nggak mau, wajib banyak bertanya. Gitu ya. Dan insya Allah, dalam waktu 4-5 bulan,
selama kita manfaatkan waktu itu dengan pertanyaan-pertanyaan yang mantap dan pertanyaan yang betul-betul bisa membuka gambaran kepribadian dia, itu 4-5 bulan tuh cukup. Serius, itu cukup. Karena yang paling penting itu bobot dari pertanyaannya. Yang penting quality dari pertanyaannya, bukan kuantitas waktunya. Seperti itu. Gitu ya.